Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gue Glenn dari Sinfonia Musik. Kali ini kita akan nge-review lagi EM dari Shure, yaitu tipe barunya mereka Ioniq. Tapi kali ini yang 5. Kemarin kita udah sempat review yang 3, sekarang yang 5. Nah, apa keistimewaan yang 5 ini? Yang pertama, paling mahal Music Lover, 8 juta. Dan mereka udah pakai 3 balance armatur. Dan yang paling menarik lagi, ternyata ada customized sound signature atau sound quality. Jadi nozzle-nya itu bisa diganti-ganti. Gimana sih maksudnya? Tenang aja, kita akan bahas Music Lover. Yang pertama kita akan bahas adalah spesifikasinya. Spesifikasinya dia sudah menggunakan 3 balance armatur. Kemudian sensitivity-nya ada di 119 dB, impedance-nya 36 ohm termasuk cukup gede. Frekuensi range-nya ada di 18 Hz sampai 19 kHz. Konektornya menggunakan MMCX dan beratnya 24,5 gram. Yang jadi prioritas utama di Shure Ioniq 5 ini, yang pertama tadi 3 balance armatur, kemudian customized frequency response atau disebutnya juga interchangeable nozzle. Jadi nozzle-nya katanya bisa diganti-ganti. Kemudian sound isolation technology. Nah, ini yang sangat menarik karena series Ioniq itu katanya isolasinya yang paling mantep. Kemudian sudah support True Wireless Technology atau RMC TW1, itu wirelessnya Shure, jadi sudah bisa support langsung dipakai. Support untuk Apple dan Android. Jarang-jarang nih yang bisa support dua-duanya langsung. Dan tentu saja ada mic dan remote controlnya. Nah, sekarang kita akan bahas desain, build quality, dan aksesorisnya. Music Lover, aksesorisnya untuk yang Ioniq 5 ini lengkap banget, banyak banget Music Lover. Yang pertama, dapat case. Ya, case-nya juga termasuk yang lumayan bagus. Kemudian dapat 4 pasang tipsnya Shure yang foam. Dan ada juga 1 pasang tips Shure yang kayak foam, tapi bukan foam sih, ini kayaknya kayak busa. Kemudian dapat yang silikon 3 pasang dan triple flank dapat 1 pasang. Juga dapat alat pembersih untuk nozzle. Nah, yang menariknya lagi khusus untuk Ioniq 5 ini, dia dapat tips comply yang benar-benar support dari comply, ya, 3 pasang dengan 3 ukuran yang berbeda SML. Kemudian sudah dapat juga jack 3,5 to 6,3. Jadi bisa langsung dipakai ke mixer. Sudah dapat alat untuk membuka nozzle-nya dan tentu saja ada 3 macam nozzle. Nozzle yang pertama yang langsung dipakai yang natural itu yang warna grey, abu-abu. Yang warna bening itu untuk yang bright, jadi akan membuat suaranya katanya akan lebih bright. Nah, kita akan bahas nanti di sound quality. Dan yang warna hitam yang katanya suaranya akan buat lebih warm. Nah, sekarang kita akan bahas desain dan build quality-nya. Jack-nya 3,5 gold plated 4 pole, jadi ada mic-nya. Kemudian di cover-nya ada tulisan Shure. Kabelnya masih sama seperti Ioniq yang 3, cuman kayaknya sedikit lebih tebal mungkin yang Ioniq 5. Ya, atau sama aja sih kayaknya. Ya, gue nggak terlalu bisa bedakan. Yang pasti ini masih sleeve karet plastik gitu ya, bukan yang braided. Untuk splitternya, splitter Y, standar Shure. Ada tulisan Shure-nya di sini. Di atas ada remote control dan mic-nya. Di bagian belakangnya ada volume up, ada volume down, dan ada play pause. Di bagian depannya ada logo Shure dan ada seklar untuk merubah dari Android atau iOS. Jadi bisa dipilih dan langsung kompatibel. Ke atas sudah over ear dengan pin MMCX. Dan untuk shell-nya ini sama banget sama Shure yang kayak 215, ya 846, tipikalnya bentuknya sama. Ya, kayak melinjo gitu Music Lover. Ya, untuk yang Ioniq 5 ini di bagian atasnya ini yang unit yang dikirim ke gua itu warna hitam, ada logo Shure-nya. Di bagian dalamnya itu bening. Ya, dan transparan. Kita bisa lihat dengan jelas isinya. Jadi plastiknya itu bukan plastik yang kayak buram-buram gitu, ini benar-benar plastik yang clear. Jadi benar-benar kita bisa lihat, oh ini ada balance armaturnya posisinya di mana, dia nembaknya kemana, itu benar-benar jelas. Kemudian nozzle-nya ini menggunakan nozzle yang kecil. Ingat, Shure itu selalu menggunakan nozzle yang kecil, jadi berbeda dengan KZ, TFZ, Moondrop atau yang lain-lain. Jadi khusus untuk Shure itu pakai nozzle yang sangat kecil, jadi hati-hati untuk penggunaan tipsnya. Nah, untuk kualitas mic-nya seperti apa? Nih, bunyinya seperti ini. Ini adalah rekaman mic dari Shure Ioniq 5. Rekaman mic dari Shure Ioniq 5.
Bunyinya cukup jelas, cukup detail, kemudian powernya ada, clear. Yap, kalau mic udah nggak usah pusing, pasti Shure termasuk yang bagus. Ya karena memang dia terkenal dengan kualitas mic-nya ya. Pro audionya juga Shure, kayak Shure SM series gitu, bener-bener terkenal sekali. Jadi pasti untuk urusan mic pasti bagus. Untuk fitting dan sealingnya, untuk di gua ini termasuk yang nyaman banget karena bentuknya sama kayak 215 gitu. Itu salah satu IM yang fittingnya paling nyaman, paling pas di kuping, tidak ada problem sama sekali. Dan sealingnya bener-bener dapat Music Lover, bener-bener kedap sekali. Nah sekarang kita masuk saja ke sound quality-nya. Tapi sebelum masuk ke sound quality, gua mau kasih gambaran dulu bagaimana menggunakan alat pembuka nozzle-nya dan mengganti nozzle-nya dengan option nozzle yang lain sehingga Music Lover bisa merubah tuning suaranya. Nah, udah tahu kan caranya, gampang kan? Nah, nanti kita akan nyobain 3 macam nozzle-nya. Nah, untuk nozzle yang pertama yang kita akan pakai adalah nozzle yang gray atau yang natural, yang standarnya. Nah, ini yang benar-benar standar dari tuningan untuk Shure Ioniq 5 ini. Nah, untuk yang bening itu yang bright. Nah, perbedaannya adalah Music Lover bisa lihat di frekuensi responnya di gambarnya. Itu di frekuensi 1 kilo sampai 8 kilo itu ada sedikit bump atau ada sedikit di boost gitu. Nah, itu yang membuat katanya bunyinya lebih bright. Nah, untuk yang warm sebaliknya itu di-cut atau diturunin sedikit di frekuensi 1 kilo sampai 8 kilo. Bisa lihat di frekuensi responnya ada landai di frekuensi itu. Ada lebih rendah dibanding yang naturalnya. Nah, secara umum, overall suaranya netral to warm, cenderung agak analog. Untuk bassnya, karena ini full balance armatur, jadi bassnya buat gua bukan bass yang deep, yang terlalu dalam, rumble-nya gede, bukan. Tapi ini tipikal bass yang tight, yang cepet, attack-nya bagus, yang presentasinya jelas banget gitu. Jadi buat bassnya ini termasuk bass yang cepat Music Lover. Nah, untuk mid-nya, ini termasuk mid yang tebel, yang rata, intimate gitu, yang clear, detail. Jadi untuk gue dengerin beberapa series Ioniq kayaknya memang istimewanya tuh di mid-nya. Kalau Music Lover lihat di frekuensi responnya juga bener-bener rata gitu. Jadi kesannya kalau di frekuensi respon rata itu kedengarannya lebih deket. Jadi kayaknya agak di boost vokalnya, tapi itu bukan di boost, tapi karena memang rata. Kita biasanya mungkin lebih denger yang V-shape, makanya jadi kecenderungan kalau yang rata kesannya kayak deket, padahal itu udah normal, itu udah netral. Di mid-nya juga tidak ada peak, tidak ada sibilance, benar-benar halus. Treble-nya juga overall termasuk treble yang halus. Jadi nggak ada rasa capek kalau dengerin, nggak ada yang fatigue, yang peak atau sibilance, nggak ada gitu. Jadi ini benar-benar memang semuanya smooth, halus. Ya, buat gue kecenderungan kayaknya lebih suara-suara analog nih kalau yang Ioniq 5 ini. Nah, untuk tuning yang clear, yang bright, ya karena ada sedikit boost di 1 kilo sampai 8 kilo, jadinya agak sedikit lebih bright dibanding yang natural. Sedangkan yang hitam, yang ada sedikit lebih turun di frekuensi 1 kilo sampai 8 kilonya, jadi kerasanya juga lebih warm. Suaranya ya lebih halus gitu. Nah, untuk teknisnya Music Lover, buat noise floor-nya, buat black background-nya sih lumayan aja, ya cukup. Ya. Buat gua mungkin yang Ioniq 3 sedikit lebih bersih dibanding yang Ioniq 5 ini. Nah, untuk detailnya, clarity, ya micro detail, ini termasuk yang sangat baik Music Lover. Nah, untuk separasi dan soundstage juga, ini gua mungkin salah satu yang gua suka. Ya, soundstage-nya positioning instrumen benar-benar presisi. Ya mungkin karena 3 balance armaturnya itu kali ya. Kemudian imaging-nya juga cukup kerasa 3D-nya. Dan yang paling istimewa menurut gue pribadi adalah transient dan dynamic range-nya. Ini yang istimewa di Shure Ioniq 5 ini. Jadi benar-benar presisi. Jadi dia bisa mempresentasikan musik itu dari yang cepat, lambat, yang keras, kecil gitu, bener-bener presisi banget. Dia bisa ngikutin gitu, bener-bener gitu, dapat banget untuk dynamic range-nya. Cuman buat gua ini mungkin untuk Ioniq 5 ya, satu yang buat gua pribadi mungkin jadi hal yang mungkin perlu diperhatikan itu, buat gua kabelnya sedikit agak kerasa mikrofonik. Jadi kalau kena ke baju gue pas gue dengerin itu sedikit agak kegesek gitu. Tapi sedikit sih, overall sih nggak terlalu ganggu. Cuman masih gue bisa dengerin dikit. Nah, kesimpulan akhirnya Music Lover. Kalau Music Lover suka dengan customize
tuning, ini bisa jadi pertimbangan utama. Karena bayangin aja, nozzle-nya bisa diganti. Bisa tuning yang netral, bisa jadi warm, bisa jadi bright. Kemudian fittingnya yang nyaman banget. Dan tentu saja dynamic range-nya yang gue rasa ini istimewa banget. Benar-benar kalau Music Lover cari IM yang bisa mempresentasikan bunyi dengan dynamic yang sangat baik, ini salah satu yang bisa dipertimbangkan. Dan tentu saja frekuensi respon yang nggak terlalu macam-macam. Jadi kalau Music Lover bisa lihat kan frekuensi responnya cukup flat, cukup rata gitu. Nah, Music Lover kayaknya itu aja dari gua. Tapi yang penting selalu audisi, selalu cobain sendiri dan selalu percaya sama kuping sendiri. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Sampai ketemu lagi. Dadah!